Selamat malam buat kita semua. Nggak lupa ngucapin thank you buat semua leaders yang ada di PD Immanuel ini untuk kehormatannya dan juga untuk kesempatannya saya bisa berbagi. Dan malam hari ini langsung aja kita masuk ke pembahasan kita. Mungkin dari tim media saya boleh dibantu ya PowerPoint-nya ya. Karena saya nggak biasa pakai gitu, jadi tolong dari belakang aja. Ngikutin aja ya. Nah, malam hari ini saya ingin ngajak kita ngebahas satu pembahasan yang saya beri judul gini, alat mujizat. Alat mujizat. Saudara ngebayang gak sih seandainya ya, ada alat yang bisa datengin mujizat buat kita. Ngebayang gak sih saudara? Kalau berjerawat gitu ya, pakai obat jerawat satu kali tempel, langsung muka glowing. Wah, saya yakin itu laku banget, bener gak sih? Ibu-ibu semua seneng. MLM-nya laku keras, bener gak Bapak Ibu saudara sekalian? Kalau ada yang bikin wajah gitu ya gak perlu krim night, krim day dan lain sebagainya. Satu kali pakai langsung glowing seperti orang-orang Korea saudara. Saya yakin kalau ada obat seperti gitu itu laku keras sekali, bener gak? Kebayang gak sih kalau ada alat mujizat ya, yang bisa bikin nomor rekening kita berdobel-dobel saudara. Kalau ada di Indomaret pasti cepat habis itu, bener gak sih? Kalau ada di Alfamart langsung cepat laku tuh. Itu kita tempel, ini seandainya saudara, jangan mimpi gitu kan, ini seandainya. Kita taruh di nomor rekening kita gitu ya, uang 100.000 jadi 100 juta, mau saudara? Wih, siapa yang gak mau, saya juga mau saudara. Nah, ngebahas tentang alat mujizat hari ini saya ingin ngajak kita melihat dari sebuah cerita di Alkitab kita yang terkenal sekali. Kalau Anda bukan Kristen atau Anda baru dalam kekristenan, mungkin ini cerita yang baru akan Anda dengar. Tapi kalau Anda sudah lama Kristen, mungkin ini sebuah cerita yang Anda sudah sering dengar. Tapi saya ingin ajak kita lihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Malam hari ini saya ingin ajak kita ngebahas tentang cerita ini. 5 roti dan 2 ikan. Nah, saya tahu kalau Anda Kristen lama, Anda sudah sering mengikutinya ya. 5 roti 2 ikan. Singkat cerita, Yesus lagi berkhotbah, banyak orang mengikuti dia. Dalam bahasa Alkitabnya itu berbondong-bondong. Kalau Anda yang muda-muda gini, bondong-bondong itu artinya apa? Banyak orang gitu aja. Banyak orang yang ngikutin dia gitu. Ribuan orang. Nah, Yesus punya belas kasihan gitu. Wah, ini udah malam, orang-orang ini belum pada makan gitu. Luar biasa ya zaman dulu ya, makan firman sampai lupa lo makan nasi. Kalau kita kelamaan firman, marah-marah kita, kapan nih belum makan gitu kan. Tapi luar biasa ya orang-orang itu, mereka belum makan sampai Yesus gini punya belas kasihan. Nah yuk kita lihat ceritanya dari Markus pasal 6, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-41 malah. Itu yang akan kita lihat. Ya, Markus pasal 6 ayat yang ke-35 dan sampai yang selanjutnya. Yuk kita baca ya. Saya bacakan yang pertama ini. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Ini ide murid-muridnya, enak ya. Murid-muridnya ini memang suka lepas tangan. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawab Yesus. Sama Yesus dikembaliin nih. Saudara, ini jawab Yesus. Kamu harus memberi mereka makan. Mulai argue saudara. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Gitu. Nah sebagai Anda mungkin tanya 200 dinar berapa ya gitu. Nah di zaman itu orang kerja 1 hari bayarannya 1 dinar. Berarti kalau mereka bilang 200 dinar, mereka sedang menyamakan dengan gajian orang kerja 200 hari. 200 hari itu berapa bulan gitu kan? Sebenarnya saya juga gak jago matematika, tapi kita udah kerjakan PR kita dulu kan gitu. Nah 200 dinar itu saudara 6,5 bulan saudara. Jadi mereka argue sama Yesus. Yesus, masa kita harus kasih mereka roti setara dengan orang kerja 6,5 bulan supaya mereka bisa makan?
Surah ayat yang ke-38. Ini jawab Yesus. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, ini cerita yang terkenal ya, boleh kita baca sama-sama 2-3. 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Nah siap-siap saudara, ayat yang ke-41 ini ayat yang powerful sekali. Ayat yang ke-41 boleh kita baca sama-sama ya, 2-3. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti, dan ini yang menarik saudara, berikutnya memberikannya kepada murid-muridnya. Supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua orang. Nah ini menarik sekali, Yesus pegang itu 5 roti 2 ikan. Dia mengucap syukur atasnya. Sebagian kita orang yang Kristen lama, kita membayangkannya Yesus yang memberi makan 5.000 orang, benar enggak ya? Rata-rata kita akan berpikir gitu. Tapi ayat yang ke-41 jelas. Di situ dibilang Yesus memberikannya ke tangan murid-muridnya untuk dibagi-bagikannya. Nah saya mau tanya ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu kita baca ayat ini seperti gini, yang jadi berkat tangannya siapa? Murid-murid tuh. Sumber berkatnya tangan siapa? Yesus. Sumber mujizatnya Yesus. Tapi coba kita pikirkan, alat mujizatnya ada di mana saudara? Di tangan murid-muridnya, benar gak sih? Sumber mujizatnya Yesus. Tapi Yesus pakai tangan murid-muridnya jadi alat mujizat. Nah dari cerita ini ada beberapa hal yang bisa kita pelajarin buat hidup kita bersama-sama. Yang pertama adalah tentang ini, alat mujizat. Ini poin yang A. Boleh kita ucapin sama-sama 2-3, alat mujizat. Nah anak kecil itu yang kita tahu ya, diceritakan dia menyerahkan 5 roti dan 2 ikan. Tapi di konteks yang kita baca tadi di Markus itu enggak disebutin secara detail itu roti apa. Sari roti kah? Roti O kah? Atau roti apa enggak disebutin. Nah tapi di Yohanes pasal 6 itu dijelasin Bapak Ibu Saudara sekalian. Dijelaskan gini, itu adalah roti jelai. Apa maksudnya? Waktu saya baca gini, saya juga mikir ya, kenapa kok harus ditulis roti jelai? Wah, waktu saya baca, sekali lagi saya nggak pinter, tapi kita udah kerjakan PR kita dulu, saudara. Nah, waktu kita pelajarin ternyata roti jelai itu, saudara, adalah makanan untuk orang yang sedang kesusahan. Orang yang sedang ngalamin masa krisis, mereka udah nggak bisa makan roti yang standar, yang baik. Akhirnya mereka sampai harus makan roti jelai. Berarti Bapak Ibu Saudara sekalian, besar kemungkinan anak ini adalah anak orang kekurangan dan anak orang miskin. Bukan anak orang kaya. Tapi ini yang luar biasa. Kita mulai siap-siap ambil hikmah buat hidup kita ya, ini yang luar biasa. Yang terbaik yang dia punya diserahkan ke tangan Yesus. Anak ini jadi berkat dan jadi alat mujizat. Demikian juga buat hidup Anda dan saya malam hari ini. Mungkin sebagian kita bilang gini, Pastor Elia, hidup saya ini sederhana. Saya ini orang biasa. Atau mungkin sudah datang ke tempat ini, sudah sedang mengalami mungkin yang namanya kekurangan. Tapi perhatikan, yang terbaik yang kita punya diserahkan ke tangan Yesus. Kita bisa jadi berkat dan jadi alat mujizat. Oh yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Come on. Ini powerful. Nah, saya nggak tahu kalau Anda sedang menunggu mujizat hari-hari ini. Tapi seringkali Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tuh nggak sadar, termasuk saya bisa nggak sadar. Saat kita menunggu mujizat, kita lupa. Kalau Tuhan bisa pakai kita jadi alat mujizat. Anak ini dia dari latar belakang keluarga yang mungkin kekurangan.
Kita nggak pernah tahu dia ikut Yesus karena mungkin dia dengar Yesus bisa bikin mujizat. Benar nggak sih Bapak Ibu Saudara sekalian? Roti jelai menggambarkan bahwa dia ini juga bukan kelebihan banget. Mungkin dia juga sedang menunggu mujizatnya. Tapi mungkin kita juga seperti anak kecil itu hari ini. Saat kita menunggu mujizat, kita lupa kalau Tuhan bisa pakai kita jadi alat mujizat. Boleh nggak kita baca ini sama-sama? 2, 3. Saat kita menunggu mujizat, kita lupa kalau Tuhan bisa pakai kita jadi alat mujizat. Termasuk murid-murid. Murid-murid waktu itu kan mereka langsung berkalkulasi, mikir budget, benar nggak? KKR ribuan orang. Tuhan suruh kasih makan tahu-tahu. Tuhan suruh pulang aja lah. PR-nya ini susah buat kita gitu kan. Tapi Tuhan bilang enggak, kamu yang kasih makan. Mereka mikirnya apa? Langsung ngitung kan, budgeting kan. 6,5 bulan kerja loh Tuhan untuk kasih makan orang kayak gini loh Tuhan. Itu nabung aja, belum dipakai hidup. 6,5 bulan puasa dan berdoa loh Tuhan, baru bisa kasih makan orang-orang seperti gini. Mereka kan mikirnya apa? Kita ini kan juga terbatas Tuhan. Tapi dia lupa yang diajak ngomong Yesusnya itu tidak terbatas. Makanya kalau hari ini kita mungkin sedang menunggu mujizat kita perlu perhatikan ini. Kalau Yesus sumbermu, hidupmu bisa jadi berkat dan jadi alat mujizatnya. Saya ulangi lagi ya, mungkin boleh dibantu. Boleh kita baca sama-sama 2, 3. Kalau Yesus sumbermu, hidupmu bisa jadi berkat dan jadi alat mujizatnya. Karena pandangan kita umumnya gini, orang gak mampu kok mau nolong orang lain. Tuhan, tunggu Engkau berkati akulah, baru aku bisa jadi berkat. Tuhan, tunggu mujizatku itu yang satu itu kejawab, baru aku bisa jadi berkat. Tuhan, tunggu kalau sampai ini doa yang satu ini Tuhan jawab, maka aku baru bisa jadi berkat Tuhan. Tuhan, nanti kalau yang satu itu Tuhan kerjakan, baru aku bisa jadi berkat. Masalahnya saudara. Bukan cuma Anda, kita semua perlu berproses termasuk saya. Masalahnya adalah gini, orang hedon akan selalu merasa miskin kalau untuk menjadi berkat. Benar apa benar? Orang hedon itu apa sih? Matre. Kadang kita semua bisa matre. Saudara. Orang hedon akan selalu merasa miskin kalau untuk menjadi berkat. Tapi hari ini siapapun kita, apapun kondisi kita, Tuhan bisa pakai kita jadi alat mujizatnya Tuhan. Nah ini mengajak kita masuk poin yang berikutnya yang perlu kita pikirin. Karena gini, untuk Tuhan mau pakai kita jadi alat mujizat. Perhatikan gini saudara. Iblis gak akan tinggal diam. Dia akan bikin kita ini poin yang B. Dia akan bikin kita apa saudara? Bingung. Boleh gak kita ucapin sama-sama 2, 3? Bingung. Nah ini teman-teman ada mau siapin alat kreatif nih buat saya nih. Nah coba Anda bayangkan, jadi anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Iya ya, di atas ini boleh? Boleh di atas boleh, yes oke. Boleh kasih tepuk tangan buat mereka Bapak Ibu Saudara sekalian yang udah bantu kita. Iya. Karena saya mau benerin LED-nya ini. Enggak. Ini ilustrasi aja, boleh dideketin gini. Yes. Ya, berada. Bisa. Siap. Iya. Nah, saudara, coba Anda bayangin gini. Jadi anak yang bawa 5 roti 2 ikan. Pernah nggak kita membayangkan baca cerita ini kita ada di posisinya anak kecil ini? Pernah nggak saudara bayangin itu? Seandainya Anda yang jadi anak kecil itu yang pegang 5 roti 2 ikan, Om Petrus datang, adek, Om minta ya 5 roti 2 ikannya, Anda kasihkan nggak? Kalau kita pegang handphone hari ini kita telepon, mama, ada om di gereja mau rampok, aku punya sangu gitu. Benar saudara? Kita akan tanya dulu, makasih nggak ya? Zaman itu mungkin dia datang sendiri, kita nggak tahu. Mungkin dia datang sama mamanya, kita nggak pernah tahu, nggak pernah diceritain. Tapi saya ngebayangin kalau jadi anak kecil ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, bingung nggak kita kira-kira? Kalau aku kasih 5 roti jelaiku ini, aku ini udah orang nggak mampu, aku udah kekurangan.
Terus kalau nanti pulang dari KKR ini, aku kelaparan, aku makan apa? Saudara pernah gak ngebayangin jadi anak ini? Kalau aku berikan terus nanti kalau aku butuh, aku lapar, aku makan apa kira-kira? Itu simpelnya aja anak kecil mikirnya, bener gak sih saudara? Saudara pernah gak ada di posisi dia? Mikirin, saya waktu baca ini saya mikir, Tuhan kalau jadi anak ini kira-kira saya kasih gak ya? Kalau misalnya rumahnya dia masih jauh gitu kan, dia mikir pulangnya kalau saya kelaparan saya makan apa gitu. Tapi perhatikan gini, ini yang luar biasa, yang terbaik yang dia punya. Diserahkan ke tangan Yesus. Anak ini jadi berkat dan jadi alat mujizat. Tapi iblis mau bikin kita bingung dulu, bener gak sih? Nih contoh ya, jadi 12 murid nih, jadi 12 murid. Bacanya kan enak ya, 5 roti, Yesus pegang. Kalau kita yang baca sekarang kan rasanya luar biasa. Yesus mengucap syukur, dibagi-bagikan, bener gak? Coba kalau Anda jadi 12 murid disuruh bagiin. Saudara gini, udahlah Yesus, udah gak masuk akal lah. Gimana tuh, aduh 5 roti, aduh dia mulai berdoa, ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhan, oke lah kita pokoknya percaya aja sama dia gitu. Petrus bagiin dong gini. Kira-kira Anda komplain gak? Yesus, kalau nanti aku bagiin, kita kan cuma punya 5. Ini ada 5.000 prianya aja. Kalau yang dapat cuma 10, kemudian yang 4.990 komplain, kita akan ngomong apa? Coba saudara pernah gak ada di posisi dia kira-kira? Ya, aduh, dia mulai berdoa nih. Oke. Saya yakin imannya Yesus dan imannya murid-muridnya pasti beda waktu itu, benar gak sih? Yesusnya dia tahu kan, karena dia kan sumbernya. Ini kan gak ngerti gitu kan. Aduh gimana ya, mungkin dia lihat ke Yakobus, nanti kalau sampai gak cukup gimana? Orang bilang apa? Kalau orang komplain sama kita gimana? Kalau orang maki-maki kita gimana? Ini katanya KKR gak persiapan, tim konsumsi gak jelas. Apa gereja apa nih? Anda bisa ngebayangin Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi murid-murid gimana? Kalau dengerin kata-kata gitu, dagingnya sendiri, dia bisa bingung, bener gak? Dia mungkin gak mau bagiin loh, bener gak saudara? Coba kita pikirin dong. Kenapa saya coba ngajak kita ngeliat ini? Karena setiap kali, ini pengalaman saya juga sih, saya gak tahu dengan Anda. Setiap kali Tuhan panggil kita, Tuhan mau ajak kita bergerak. Iblis selalu mau bikin kita bingung, bener apa bener? Hah? Daging kita, manusiawi kita, itu sama iblis seringkali dibikin bingung. Nah ilustrasi ini Bapak Ibu saudara akan ngegambarin sama kita tentang gambaran ini. Contoh ya, simple aja nih. Ini contoh. Ini suara Tuhan. Ini suara iblis. Kalau jadi anak kecil tuh gimana? Kasih ya 5 rotinya gitu. Tuhan bilang, aku mau pakai 5 roti, kamu jadi alat mujizat. Iblis bilang gini, nanti kalau kamu pulang makan gak cukup gimana? Kita itu seperti orang Kristen berdiri di 2 kaki, benar apa benar? Hah? Tuhan mau pakai kita gini. Ingat ya, aku Tuhan kamu yang tidak terbatas. Tuhan yang dahsyat. Saudara aja merinding ya. Saya juga lebih merinding di sini. Pasti saudara. Saya lebih merinding, apalagi ini goyang-goyang bunyi-bunyi gini. Loh ini gak dikunci sama dia. Nanti ada asuransi gak sih gereja ini? Ya Tuhanku. Ya udah kita kunci sendiri. Biar aman saudara. Tapi Anda bisa ngebayangin gak sih Bapak Ibu saudara sekalian? Ketika Tuhan mau pakai kita, Tuhan bilang gini, hey aku gak terbatas kok. Tapi kadang kita mikir apa? Keterbatasan kita. Iblis bisikkan keterbatasan kita. Yang pernah ngalamin itu boleh katakan yes. Apalagi nih yang muda-muda nih. Yang muda-muda gini. Teman-teman kita curhat gitu kan. Aduh perasaan gue lagi gini. Hatiku lagi gini. Terus teman kita bilang gini. Udahlah follow your heart. Yesus gak pernah bilang follow your heart loh. Ada gak di Alkitab bilang follow your heart? Alkitab bilangnya apa? Follow me. Karena apa? Karena hati kita itu bisa menipu kehidupan kita. Yang paham boleh katakan yes. So kadang kita ini bingung. Ikut kata-kata dunia, bisikan iblis,
atau firman Tuhan? Nih apalagi nih sebagian kita yang muda-muda gitu ya, kita curhat sama teman kita bilang gini, believe in yourself lah. Yesus gak pernah bilang believe in yourself. Yesus ngajarinnya apa? Believe in me. Yang paham boleh katakan yes. Kita curhat sama teman kita bilang apa? Ya udahlah, stay true to who you are gitu. Tuhan gak pernah ngajarin gitu. Oh maaf oma, artinya gini, ya udah jadi dirimu sendiri gitu. Bahasa Indonesianya. Tuhan gak pernah ngajarin gitu. Tuhan bilangnya apa? Akulah kebenaran, jalan kebenaran dan kehidupan. Yang paham boleh katakan yes. Jadi kita ini selalu ada di dua kaki yang bikin kita bingung. Nih dunia ngajarin kita apa? Waktu kita gini gitu curhat-curhat sama teman kita bilang gini. Ya you do what makes you happy lah. Lagu ini yang bikin kamu happy gitu. Yesus gak pernah bilang gitu. Be happy yang kayak gitu-gitu enggak. Yesus ngajarnya gini, buat apa punya seluruh dunia ini tapi kita kehilangan jiwa kita. Benar apa benar Bapak Ibu Saudara sekalian? So, mohon maaf kita tuh seringkali seperti orang Kristen, bahasa Jawanya itu mekangkang Saudara. Capek gak sih mekangkang? Gini aja saya capek. Tapi bayangin, bukankah kita sering kali hidup dalam iman kita seperti itu? Benar apa benar Saudara? Iman kita mekangkang. Mohon maaf, makanya kita jadi orang Kristen yang capek. Soalnya kita berdirinya kayak gini Saudara. Lihat aja merinding, apalagi yang berdiri di atasnya. Benar Saudara? Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi inilah realita kita. Waktu Tuhan mau pakai kita, ini kejelasannya. Iblis akan selalu bikin kita bingung. Tapi aku belum kaya Tuhan. Tuhan gini, gak apa-apa, kan aku yang kaya. Aku ini raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Yang paham boleh katakan yes. Tapi Tuhan aku gak mampu, gak apa-apa. Kan aku mampu. Tuhan lebih dari sanggup. Yang percaya dengan saya katakan yes. Makanya gini, kalau Yesus sumbermu, tanganmu bisa jadi berkat dan jadi alat mujizat. Oh boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Yesus kita. Come on. Come on. Boleh kita ucapin sama-sama ya 2, 3. Kalau Yesus sumbermu, tanganmu bisa jadi berkat dan jadi alat mujizat. Aplikasinya apa nih? Aplikasi. Yuk kita masuk ke aplikasi hidup Anda dan saya. Yang kita bisa lakuin di keseharian kita. Pulang dari gedung ini, dari gereja ini. Pulang ke kehidupan kita, ke pernikahan kita. Ke keluarga, pekerjaan. Yang pertama adalah gini. Kita perlu merangkul ini. Principle of sacrifice. Boleh kita ucapin ya, sama-sama 2, 3. Principle of sacrifice. Prinsip pengorbanan. Anak kecil itu dia korbankan loh. 5 roti jelai dan 2 ikannya. Itu apa? Itu prinsip pengorbanan Saudara. Yang dia punya momen itu, dia korbankan. Supaya Yesus bisa pakai memberkati ribuan orang. Murid-murid waktu itu, mereka taat aja walaupun mungkin logika mereka tidak sebanding logikanya Yesus. Benar gak sih? Pemikiran mereka nggak bisa mencapai pemikirannya Yesus. Tapi taat aja. Prinsip pengorbanan. Tahu nggak Yesus ke dunia ini. Mati buat Anda dan buat saya. Dia ambil salib. Itu juga principle of sacrifice. Supaya hidup Anda dan hidup saya bisa diampuni, disucikan, dibenarkan. Dan bisa punya surganya Yesus. Prinsip of sacrifice ini penekanannya bukan di kita ya. Bukan karena saya korban. Oh kalau karena kita, saudara kita jadi marah-marah sama Tuhan nanti. Kita maki-maki. Tuhan saya sudah korban buat Tuhan ya. Kenapa sekarang ekonomi saya kok gini? Wow kita jadi maki-maki Tuhan. Kalau karena kita. Tuhan saya sudah persembahkan ini hidup saya. Kenapa saya ngalamin hal yang seperti ini?
Bukan karena kita, saudara. Tapi pengorbanan kita karena ini. Yesus lebih dulu berkorban bagi Anda dan bagi saya. Yang paham boleh katakan yes. Prinsip of sacrifice di sini artinya apa? Kita percaya Tuhan dapat menyediakan lebihnya dari yang kita miliki. Anak kecil ini dia percaya, aku cuma punya 5 roti jelai, aku persembahkan, aku korbankan karena aku tahu Tuhan bisa menyediakan dan bisa pakai itu lebih dari yang anak kecil ini bisa lakukan. Makanya gini, yang terbaik yang dia punya diserahkan ke tangan Yesus, jadi berkat dan jadi alat mujizat. Saudara, kalau kita bicara tentang korban tuh ya, apalagi kita yang bilang, Tuhan saya ini sudah beriman, saya ini taat. Iman dan taat wujudnya apa, saudara? Iman dan taat wujudnya pengorbanan. Berani korban enggak? Katanya iman. Berani korban enggak? Katanya taat gitu. Pengorbanan itu hasil dari iman dan ketaatan kita. Artinya apa? Tuhan, yang saya punya terbatas. Tapi saya beriman, saya bertaat. Tuhan yang tidak terbatas itu bisa pakai apa yang saya punya ini yang terbatas ini untuk kemuliaan-Mu. Amin, saudara. Saudara, pengorbanan kan ya hasil iman ketaatan. Artinya kita bilang, Tuhan talenta saya terbatas kok. Tapi Tuhan, aku beriman, aku taat. Tuhan yang tidak terbatas bisa pakai talenta saya yang terbatas ini. I will do it for you. Aku akan lakukan buat Tuhan. Aku akan persembahkan buat Tuhan. Siapa yang malam hari ini mau jadi alat mujizatnya Tuhan? Boleh angkat tangannya, saudara. Ini yang pertama, jiwai prinsip berkorban. Pengorbanan itu hasil dari iman dan ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, saudara, yang kedua adalah gini, yang bisa kita pelajarin yang kedua adalah ini. Multiplication is God's responsibility. Artinya gini, dalam bahasa Indonesianya, pelipat gandaan atau penggandaan. Itu tanggung jawab Tuhan, bukan tanggung jawab kita. Murid-murid kan mikirnya gitu, mana cukup Tuhan. Kerja 6,5 bulan kasih makan orang kayak gini mana cukup. Nggak masuk akal Tuhan. 5 roti jelai mana mungkin Tuhan. Nggak mungkin Tuhan, mana bisa. Benar nggak, siapa yang sering mikir gitu tentang diri kita sama Tuhan. Tuhan, orang kayak saya gini apa bisa ya? Apa mampu Tuhan? Apa bisa gitu. Saudara, kalau saya boleh cerita ya, mungkin sebagian orang tahu saya ini kan nulis lagu, worship leading gitu ya. Saya kalau boleh cerita itu, saya tuh dulu gak bisa nyanyi, tapi saya ngerti main musik gitu. Selama itu saya bersembunyi di balik gitar. Waktu mulai penggembalaan, kita banyak pelayanan khotbah, saya tuh gak bisa nyanyi. Sampai satu hari, kita tuh mau pelayanan ke desa-desa gitu. Memberkati desa, pelayanan misi, gak ada yang bisa mimpin pujian gitu. Ada 2 orang yang kasih saya itu kata-kata konfirmasi gitu. Orang lain mungkin lihatnya kebetulan sama gitu. Saya lihatnya, loh ini apa panggilan buat saya gitu. Ya udah, saya taatin aja. Saya pimpin pujian surah waktu itu tahun 2008 gitu. Gak bisa nyanyi, suara serak-serak. Tiap kali pelayanan pimpin pujian tuh suara saya selalu panas dalam, saudara. Karena saya nggak ngerti cara nyanyi gitu. Yang penting mau aja gitu. Kita nggak pernah nyangka kalau ternyata di 2010 Tuhan panggil. Mulai ada yang namanya Son of Praise. Dan di situ saya bisa mulai disuruh makin banyak pelayanan di pujian penyembahan gitu. Nah, Bapak Ibu dari situ kita kan kadang mikir gini, mana bisa ya kita ini ya? Nggak mungkin lah gitu. Tapi perhatikan gini, saudara, menjadi alat mujizat itu bukan tentang kita, tapi tentang kebesaran Tuhan. Yang dibanggakan bukan kitanya, yang dibanggakan itu Tuhannya. Yang paham boleh katakan yes. Boleh kita ucapin sama-sama 2, 3. Menjadi alat mujizat bukan tentang kita, tapi tentang kebesaran Tuhan. Makanya yang Tuhan lakuin bilang apa? Cari makan deh gitu. Ada berapa yang punya gitu. Tuhan 5 roti jelai 2 ikan. Ya udah suruh dudukin kelompok 50, kelompok 100 gitu. Dalam arti Tuhan bilang gini.
udahlah gua yang atur sisanya. Alias kalau kita bisa pelajarin malam hari ini, hasil itu bagian Tuhan, taat itu bagian kita. Boleh kita ucapin sama-sama 2, 3, hasil itu bagian Tuhan, taat itu bagian kita. Coba siapa yang bisa ngontrol hasil? Waktu pandemik, corona kemarin, siapa yang bisa ngontrol hasil? Perusahaan-perusahaan yang kuat, bisa turun semua. Bener gak sih saudara? Bener apa bener? Ada yang bisa naik, ada yang bisa turun gitu. Gak ada yang bisa kontrol ekonomi, gak ada yang bisa kontrol outcome, gak ada yang bisa kontrol situasi. Bapak Ibu saudara sekalian, hasil itu bagian Tuhan, taat itu bagian kita. Dan kalau kita kembali ke ayat itu yang ke-41, Yesus mengucap syukur, dia memberikannya kepada siapa? Murid-muridnya. Sehingga apa saudara? Sumber mujizatnya itu tangannya Yesus. Tapi alat mujizatnya itu tangan murid-muridnya. Hari ini sumber mujizat kita tetap Yesus. Alat mujizatnya adalah tangan saudara dan tangan saya. Yang paham boleh katakan yes. Hasil itu bagian Tuhan, taat itu bagian kita. Saudara, saya mikir jadi murid-murid ya. Dikasih 1 cuil gitu kan. Dia bagikan. Mungkin di nalar mereka nggak ngebayang. Kok nggak berhenti-berhenti ya? Kok nggak berhenti-berhenti ya? Gitu. Kok nggak, Loh, bukannya itu cuma 5 roti jelai. Kok nggak berhenti-berhenti ya? Kok saudara bisa ngebayangin. Di momen itu mereka sadar, wow Tuhan. Tanganku ini jadi alat mujizatmu loh. Tuhan, kita nggak percaya ini. Tuhan pakai jadi alat mujizat. Tuhan, kita yang tadi ngitung budget 6,5 bulan pemasukan orang, nggak mungkin bisa ngasih makan. Kok sekarang kita lihat mujizatnya Tuhan. Hasil itu bagian Tuhan, taat itu bagian kita. Tapi saudara, ini tantangannya ini. Iblis akan selalu bikin kita bingung. Iblis bisikin gini, firman Tuhan bilang gini. Iblis bisikin gini, firman Tuhan bikin gini. Susahlah berdiri 2 kaki, benar gak sih? Coba berdiri yang benar aja. Tuhan, I believe in you. Hasil itu bagian Tuhan, taat itu bagian kita. Supaya saudara gak capek. Ini kan capek. Lama-lama jatuh. Makanya banyak anak Tuhan jatuh, bener gak sih? Soalnya kita kayak gitu berdirinya. Itu yang kedua. Yang ketiga saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Ini aplikasi yang terakhir. Ada lagi nih. Kehormatan kalau kita bisa dipakai oleh Tuhan. Boleh gak kita ucapin itu sama-sama 2, 3. Kehormatan bisa dipakai oleh Tuhan. Sama-sama ya, boleh lebih keras 2, 3. Kehormatan bisa dipakai Tuhan. Saudara, anak kecil itu siapa? Coba Anda bayangin. Enggak sampai hari ini yang sekolah master teologi, yang sekolah doktor teologi juga enggak pernah ketemu loh namanya anak itu siapa. Saya enggak tahu entah namanya Raymond kah? Enggak ada kali ya, itu kan orang Timur Tengah, enggak ada Raymond-Raymondan. Entah namanya Isakar kah? Saya enggak tahu. Sampai hari ini enggak ada yang tahu loh namanya. Enggak ada yang tahu papanya siapa juga enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu siapa mamanya, enggak ada. Tapi gini, siapa anak kecil itu? Kok Tuhan pencipta langit dan bumi mau pakai hidup anak ini? Kehormatan kalau dia bisa dipakai Tuhan. Benar apa benar saudara? Anda bisa ngebayangin jadi anak itu pulang, kira-kira ceritanya dia apa saudara? Mama, 5 roti jelai kita kasih makan ribuan orang. Mamanya gini, kamu mimpi ya? Bangun. Enggak, beneran mah, beneran. Itu Tuhan Yesus yang lakuin. Dan kemudian ceritanya mulai tersebar misalnya gitu kan. Mamanya gini, wih beneran ya kamu lihat itu. Coba kalau anak itu punya anak gitu ya. Kira-kira cerita yang paling dia ceritakan sama anaknya apa saudara? Bukan waktu papa ketemu mama, enggak. Pasti dia cerita itu. Tahu enggak papa dulu ya?
Waktu ketemu Tuhan Yesus, cuman punya 5 roti jelai. Tapi Papa kasih sama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pakai kasih makan ribuan orang. Saudara, kesaksiannya saudara bisa ngebayangin gak? Coba kira-kira jadi anaknya gini. You know, story yang famous, Jesus fed 5,000 people. Itu papaku, you know, gitu. Bangga pasti anaknya, bener gak sih? That was my dad, gitu dia. Seneng banget ya. Coba dia punya cucu, kira-kira orang ini cerita apa sama cucunya, saudara? Tahu nggak cerita terkenal? Udah beda ngomongnya, dia udah tua gitu kan. Itu engkong itu. Coba tanya sama engkong-engkong lain. Yang makan itu. Itu rotinya engkong itu. Siapa orang ini? Kok Tuhan bisa pakai hidupnya? Sama hari ini mungkin kita di sini kita merasa kita bukan siapa-siapa. Nggak ada orang tahu nama saudara. Saudara mungkin dipandang sebelah mata sama orang. Saudara mungkin direndahkan, dikucilkan sama orang. Tapi kalau saudara mau bilang Tuhan pakai tanganku jadi alat mujizatmu. Bukan untuk kita kok. Tapi untuk kebesaran Tuhan. Dan kehormatan kalau Tuhan bisa pakai Anda dan saya. Saudara, Yesus ini kan luar biasa Tuhan kita ini. Dia gak perlu tangan kita loh, bener gak? Orang Israel lapar aja dia kirim langsung dari langit. Kalau Anda Kristen lama, namanya bukan roti Mandarin. Roti mana, saudara? Orang Semarang bilangnya kan Mandarin katanya gitu. Kalau di Jawa bilangnya spiku, saudara. Saudara, tapi Tuhan waktu orang Israel lapar, dia kirim loh roti mana. Nggak perlu pakai tangan-tangan orang, nggak pakai distributor, nggak pakai supplier, langsung dari surga. Mereka pingin daging, Tuhan kirim burung puyuh dari surga. Tapi hari ini kalau Tuhan masih mau pakai tangan kita, itu kehormatan. Kalau Tuhan mau pakai tangan saudara, Tuhan mau pakai tangan saya, itu kehormatan yang luar biasa dari Tuhan. Siapa kita ini? Dibanding surga, dibanding Tuhan. Tapi kalau Tuhan sumber kita hari ini, tangan kita bisa jadi berkat dan bisa jadi alat mujizat. Berapa banyak malam hari ini yang mau bilang Tuhan, mungkin saya orang biasa, tapi pakai tanganku. Aku mau taat, aku mau berkorban, pakai tanganku. Jadi alat mujizatmu. Untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebesaran, kemuliaan, kesaksian nama Tuhan. Berapa banyak yang mau hidupnya tangannya dipakai oleh Tuhan. Come on. Boleh gak kita pejamkan mata kita pada malam hari ini? Sementara saudara pejamin mata saudara. Mungkin saudara merasa seperti anak kecil ini. Hidup saudara mungkin masih penuh kekurangan. Hidup saudara bukan siapa-siapa. Hidup saudara sendiri mungkin gak berkelebihan. Tapi malam hari ini saudara tahu kalau Yesus sumberku. Tanganku bisa jadi berkat dan jadi alat mujizat. Ada satu lagu yang saya mau ajarkan sama saudara. Lagu ini judulnya Kutuk Jadi Berkat. Karena malam hari ini Tuhan bisa pakai siapapun kita yang dihina manusia untuk jadi alat kemuliaannya. Siapapun yang direndahkan Tuhan bisa pakai. Yang percaya boleh katakan amin. Boleh kita mulai dari refnya. Dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus. Yang percaya dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus
dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Oh, dalam nama Yesus. Sekali lagi yang percaya. Dalam nama Yesus. Come on, katakan. Kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus, amin. Dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, amin, amin. Dalam nama mata terpejam sekali lagi. Ada berapa banyak di antara kita yang bilang, Tuhan, pakai tanganku jadi alat mujizat. Orang lain mungkin bisa hina kita, tapi Tuhan gak pandang hina kita. Orang lain mungkin boleh pandang kita sebelah mata, tapi Tuhan gak pernah pandang kita sebelah mata. Anak kecil no-name bisa dipakai Tuhan. Kita hari ini yang no-name sekalipun juga bisa jadi alat mujizatnya. Kalau itu Anda malam hari Anda bilang, Tuhan pakai hidupku, pakai tanganku. Boleh gak buka kedua telapak tangan saudara di depan dada saudara? Thank you, thank you. Yes, ada lagi mungkin yang mau bilang, Tuhan pakai tanganku. Saudara buka kedua telapak tangan saudara di depan dada saudara. Bukan tentang aku Tuhan, tapi tentang kebesaran-Mu dinyatakan. Malam hari ini Tuhan di sini, setiap tangan berharga, setiap hidup berharga bagi Tuhan. Dia melihat setiap tangan yang dibuka di hadapan Tuhan. Boleh enggak saudara yang membuka tangan saudara mulai berdoa sama-sama? Katakan, Tuhan pakai tangan ini untuk kemuliaan-Mu. Pakai tangan yang sederhana ini jadi alat mujizat-Mu. Jesus. Engkau berkenan atas tangan yang sederhana ini Tuhan. Bukan kuat dan hebat dan gagah tangan kami, tapi karena kuat dan hebat dan gagah tangan Tuhan yang pakai kami. Engkau melihat setiap tangan anak-anak-Mu malam hari ini Tuhan. Engkau di sini. Engkau mengurapi tangan kami, Engkau pakai tangan kami ya Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Mungkin tangan ini pernah dihina orang, tapi Tuhan yang akan pakai untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Mungkin tangan ini direndahkan orang, tapi Tuhan yang pakai untuk kebesaran-Mu. Engkau yang merubah kutuk jadi berkat. Yes God, Engkau di sini bagi hidup kami malam hari ini Tuhan. Engkau lewatkan satu tangan kami Tuhan. Amin, 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 amin. Dalam nama Yesus kutuk jahat. Boleh saya undang kita berdiri bersama-sama. Amin, amin. Dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan.
Yesus, kutuk jadi berkat dalam nama Yesus. Dosa diampuni. Aku dipulihkan dalam nama. Boleh cuma saja bersama malam hari ini. Dalam nama Yesus, kutuk jadi berkat. Come on. Amin, amin. Hidup kami bermanfaat bagi surga dan dunia. Amin. Dalam nama Yesus, aku dipulihkan. Dalam nama Yesus. Boleh lebih dahsyat lagi, come on. Dalam nama Yesus, kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus, dosa diampuni. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, aku dipulihkan. Dalam nama Yesus. Amin. Yang percaya. Haleluya. Tuhan, ini hidup kami Tuhan, kami serahkan sama Tuhan. Engkau lihat tangan kami yang mau dipakai Tuhan. Jadikan tangan kami alat mujizat-Mu. Yang terbaik yang kami punya, kami serahkan dalam tangan Yesus. Kami jadi berkat dan jadi alat mujizat-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biar kami keluar dari tempat ini. Tujuan hidup kami, nilai hidup kami gak pernah sama. Tapi Tuhan yang pakai kami makin serupa gambar-Mu. Dalam nama Yesus yang diberkati bersama kita berkata, amin, 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 amin. Berikan tepuk